Apa sebab warga Indonesia, rakyat Indonesia, pribumi Indonesia tidak bisa membuat selembar tanah untuk wadah masa depan anak? Kenapa tidak boleh? Yang boleh orang besar, orang PT. Mungkin orang PT banyak uang, karena orang desa tidak punya duit, mungkin tidak boleh, Pak. Makanya warga ini melarat-larat hidup. Kalau nggak kau kasih nanti hutanmu itu, kamu kupenjarakan katanya. Jadi sebagian ada takut supaya jangan dipenjarakan aku, biarlah aku kasih. Itu sebagian pikiran orang, pikiran masyarakat di sini. Memang kalau kami bisa mati, mati pun rela. Asal jangan diambil hutan kami itu dan kampung kami ini. Udah 4 tahun kami berjuang ini, kerja nggak bisa, bekerja pun kami nggak berhasil lagi. Semua merusak hati ini. Di kami nggak ada hak kami di hutan kami itu yang dikelola nenek moyang kami mulai sejak dulu sampai sekarang. Anakku 12 nggak bisa ku kasih nanti makan dia. Udah capek-capek karena aku jadi buruh tebel ini, aku nanti jadi buruh tebing. Hati aku gak mau jadi buruh. Harus aku bertindak walaupun kemana. Turut aku diatur. Asal jangan diambil sebuah kampung kami ini dan hutan kami ini, Pak. Terus dengan adanya plang-plang yang berisi pelarangan-pelarangan gitu ya, dari Taman Nasional, kami merasa kaget, khawatir ya dengan adanya plang-plang tersebut gitu. Karena masyarakat di sekitar hutan di sini, masa kita ngambil kayu bakar juga dianggap illegal logging kan gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Masa kita menggarap lahan yang sudah turun temurun dari nenek moyang kita udah puluhan tahun dianggap perambahan. Nah, ini yang terjadi gitu. Kita di area ini sekarang lagi di tanah adat Dusun Perlembuan, Desa Tapanuli 3, Kecamatan Sipahutar. Jadi di tanah adat kita ini sebetulnya kita tidak pernah menyerahkan ini sebagai HTI. Tetapi datang pemerintah memberikan izin kepada perusahaan, lalu ini dibuat HTI. Jadi perusahaan datang seenaknya ke tanah adat kita untuk melakukan penanaman eukaliptus untuk kebutuhan perusahaan itu untuk membuat kertas. Memang perasaan saya kurang senang. Sebab kita kan ini tanah leluhur kita, nenek moyang kita. Padahal nggak bisa lagi menguasainya. Makanya perasaan saya terus sedih gitunya. Nah, jadi dia berkata, bapak katanya sudah ada sepikat kah? Satu pokok durian sudah jadi surat sepikat, satu pokok gawang sudah jadi surat sepikat, satu pokok karet sudah jadi surat sepikat. Saya isli orang mundi di sini. Nenek kakek saya dulu menahan tanah ini sampai bunuh tambah sebuang di sini dulu. Kami nahan tanah ini. Saya tidak mau diganggu orang lain. Apalagi bola pusaka-pusaka masuk, kami tidak terima. Ini aja, Pak. Zaman dulu itu ya, kami berladang di sini ya, berladang di sini sambil kerja cari rotan, daman, cari babi, cari rusa, cari labi. Seperti dulu. Dulu udaranya di sini, memang dulu, memang sungguh-sungguh segar lah. Sekarang udah bisa. Sekarang udah terbabat. Kami sudah mati tak usaha. Masuknya ke sini tanpa izin, tanpa permisi dengan masyarakat setempat yang punya kebun, yang punya lahan tampasan. Semua dibabat tanpa izin, tanpa permisi, tanpa diganti rugi. Jadi melihat hutan yang begitu luas sudah gundul, saya merasa sedih dan
akan merasa kasihan. Saya tertipu, bukan cuma saya, kita semua tertipu. Sehingga kita akan ditanya-tanya besok, anak cucu kita akan bertanya-tanya, mengapa dulu orang tua-tua kita pernah menyerahkan tanah, bisa menyerahkan tanah sebesar itu. Sebenarnya juga itu tidak bisa terjadi. Itu hanya karena kita tertipu dengan bahasa manis-manis dari berbagai macam pihak, dari pengusaha-pengusaha, sehingga kita bisa lepas tempat hidup kita yang begitu luas. Akhirnya, setelah kita tahu di belakang, sekarang timbullah penyesalan dan sepertinya kita akan tersesat.